Assalamualaikum Pak Imawan. Waalaikumsalam Pak Kusnul. Sudah siap Bang? Sudah, masih jenis lali Pak. PPL. Kita perlu tambah ya. Nanti tolong Mic-nya ke mute, Pak Kusnul. Mic-nya Pak Kusnul. ini Pak, lebih persiapan Din dari mulai. Dan di sampingnya sama di paralel ya. Saged dimulai Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Masih mute. Masih mute. Oke, halo Bu Siti. Nanggap Lurah Hajem apa pripun niki? Bu Siti mic-nya lagi tidak bisa itu. Di kontak Lurah Hajem Pak Kusnul. Kalau kontaknya Pak Kusnul. Dalam? Kalau kontaknya mawon Bu Rajen. Oh, nggih. Sama sih suara saya. Tes. Masuk suara saya Pak Kusnul? Masuk Bu, masuk. Nggih. Saged.
Jadi coba di kontak dulu Bu Lajeng. Kalau misalkan belum bisa, nggak apa-apa dimulai aja. Oke. Halo. Pak Ingrid mungkin tolong direkam nggih, di cadangan. Oh, nggih. Seperti itu. Itu udah. Good. Proses gurah hajeng proses Pak. Login. Oh, nggih. Assalamualaikum, Bu Lajeng. Waalaikumsalam Pak Husnul. Mohon maaf ini Nggih, Bu. baru masuk. Monggo sakit dimulai ya Bu Lajeng ya. Oke. Dia Bu Siti. Bu, saat niki OBS lebih disiapne. Santai. Oke, mboten rekam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lajeng, Bu Siti, Pak Ingrid, Pak Himawan. Kita mulai untuk pembelajaran PPL ketiga pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, tekan Mas. Mulai acara salam dari sini, Mas. Dari sini. Nanti dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran untuk siang hari ini. Sebelum kita mulai dulu dengan berdoa. Mas Dandi bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Dandi. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah pada pagi sore hari ini bisa nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, tolong anak-anak disiapkan dulu tempatnya, bajunya dirapikan supaya nanti kita dalam proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Baik, dingin. Kalau dingin dipakai apa? Kalau misalnya jaketnya dilepas. Oke. Kita absen dulu ya, saya absensi dulu untuk kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Mas Dalam. Oke. Kemudian Mas Renaldi. Ya, oke. Mbak Nabila. Oke. Kemudian Mbak Nanta. Oke. Mbak Meni. Oke.
Mbak Fitri. Oh, Fitri belum hadir. Ya, mungkin sakit. Mbak Lilis. Mbak Lilis hadir. Mas Muhammad Satria Bintang. Ya. Mbak Fahra. Ya. Mas Gandhi. Hadir. Berarti yang kesempatan pada siang hari ini yang tidak masuk adalah Mbak Fitri. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun sehingga nanti di kesempatan yang lain bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nanti buat anak-anak mungkin yang nanti lain waktu itu nggak bisa hadir, silahkan izin. Kemudian tidak lupa setelah itu bertanya kepada temannya tugasnya apa, ya toh. Kemudian materinya kemarin apa? Karena materi kan semuanya sudah diupload di di grup ya, jadi nanti bisa diikuti. Jadi nanti misalnya Anda nggak masuk, itu pembelajaran tetap bisa mengikuti. Hal-hal yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya. Oke. Kemudian untuk pada siang hari ini, nah kita akan belajar. Kemarin kan kita udah belajar fotografi ya. Di desain grafis percetakan materi fotografi yang pertemuan pertama yaitu tentang lighting. Tentang lighting atau apa namanya Mas Gandhi? Pencahayaan. Kemudian yang kedua kemarin adalah teknik panning dan zooming. Ya, nah itu. Nah untuk hari ini nanti materinya adalah tentang teknik blurring. Nah, oh ya anak-anak semuanya. Pada saat ini ya hal-hal yang perlu Anda perhatikan yaitu adalah kesehatan. Ya, patuhi selalu protokol kesehatan. Tidak lelah-lelah, tidak lupa-lupa, gak bosan-bosan Pak Guru menyampaikan pada anak-anak semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya itu ya. Karena apa? Karena kalau kita udah sakit, opo-opo ini ora iso dilaksanakan. Kalau pekerjaan yang lain itu bisa diwakilkan. Tapi kalau sakit, ya ora iso diwakilke, ora iso ditunda. Enggak penak, momen enggak penak ya namanya sakit itu ya. Kalau anak-anak sedikit demam, flu, ya banyak makan, banyak minum vitamin. Kalau punya madu ya banyak makan minum madu ya. Nah, itu. Lalu silakan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan supaya kita aktivitas sudah bisa berjalan dengan baik. Oke. Kembali ke permasalahan yang tadi yaitu tentang materi hari ini. Nah, yaitu tentang apa tadi? Blurring. Nah, teknik blurring. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari teknik blurring itu? Dalam kehidupan sehari-hari, seperti di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, hubungannya dengan fotografi, itu apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang itu hampir semua kehidupan itu nggak lepas dari dunia foto. Apa sih di foto? Sampai mau menyampaikan sesuatu, misalnya Anda janjian sama temennya, Mbak Nanta janjian karo Lilis ning di gemolongnya mbok banget padahal ya kan. Nah, cukup di gemolong, di foto, cekrek, kirim lewat grup, lewat chat, nanti ketemu, oh ini di sini. Itu untuk memberi info itu tidak perlu banyak kata, cukup pakai foto aja udah tahu. Oh ini perapatan gemolong, lagi nyegat bis misalnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi, nah untuk yang lebih spesifik lagi, nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan juga, kalau Anda jual beli, yang pengen ngerti barang ini mesti ada tanya real pic. Real pic apa Mas? Gambar aslinya seperti apa? Jual baju gambar aslinya seperti apa? Sampai detail-detail jahitan kalau baju di online itu ya, itu ditampilkan melalui apa? Foto. Kalau cuma tulisan mungkin enggak percaya. Wes dikai fotonya kadang beberapa itu masih tidak percaya. Nah, itulah manfaatnya di kehidupan sehari-hari.
Ya, untuk foto, jadi anak-anak semuanya belajar fotografi itu nggak ada ruginya. Dari foto yang sederhana sampai foto yang mungkin tingkat kesulitannya rumit, itu semuanya dipakai. Contoh yang paling sederhana, gampang, tapi juga tidak mudah untuk praktek, perlu latihan juga. Misalnya pas foto. Pas foto tahu ya, sini semuanya pernah pas foto belum? Nah loh, Anda waktu SD, ada 3 ijazah itu kan difoto loh. Fotonya menang, diabani. Nah itu foto yang gampang sebenarnya, tapi juga butuh latihan. Dari seperti itu bisa untuk pekerjaan, menghasilkan penghasilan dari berwirausaha, ya kan? Yaitu untuk kegiatan fotografi, jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau Anda bisa motret event, itu mungkin orang punya hajat semuanya difoto. Misalnya ada orang punya hajat nggak difoto, lah itu mungkin karena hajatannya sembunyi-sembunyi, nggak mau diketahui orang lain. Tapi tetap biasanya tetap ada foto. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tampilkan untuk teknik blurring. Nah, saya share dulu di layar monitor, di proyektor, silahkan diperhatikan. Oh, ini. Oke. Oke. Nah, silakan anak-anak perhatikan yang ada di tampilan di layar monitor. Pengambilan gambar blurring. Dari contoh seperti yang ada di sini, ya. Sudah di covernya itu sudah ada gambar blurring, ya. Nah, ini ada sebuah video. Nah, mungkin silahkan diperhatikan dulu anak-anak tentang teknik blurring itu seperti apa. Nah, ini bisa diperhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Sukanto dari SMK Negeri 1 Kotokan. Nah, maaf ini videonya agak lambat, kita coba putar langsung dari filenya. Kalau lewat PowerPoint-nya tadi agak lambat, ya. Nanti di video itu nanti silakan diperhatikan tentang cara-caranya, itu nanti juga ada. Nah, nanti mungkin bisa untuk referensi anak-anak semuanya dalam teknik yang digunakan.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Sukanto dari SMK Negeri 1 Kotokan. Pada pertemuan kita kali ini, akan membahas tentang pengambilan gambar dengan teknik drawing. Sahabat rumah belajar, tujuan belajar kita adalah pertama, mengidentifikasikan konsep drawing dalam fotografi. Kedua, menjelaskan prosedur pengambilan gambar dengan teknik drawing. Yang ketiga adalah menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik drawing. Nah, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, apa sih sebenarnya teknik drawing dan seperti apakah yang dimaksud dengan foto drawing? Teknik drawing adalah memotret dengan kecepatan arah atau speed alat, namun tidak dengan menggunakan kamera, baik pada objek diam maupun pada objek bergerak. Foto drawing pada objek diam itu bertujuan untuk menonjolkan titik objek yang fokusnya tajam sebagai titik utama. Sementara objek selain titik utama itu akan terlihat ngeblok atau kabur. Jadi dia akan tajam pada titik utama. Selain itu dia akan nampak kabur. Nah, foto drawing pada objek yang bergerak itu bertujuan untuk menghasilkan objek tersebut terlihat ngeblok. Contohnya adalah memotret air terjun agar air terjun ini terlihat lembut. Nah, maka kita gunakan teknik drawing. Nah, agar menghasilkan hasil foto blur pada objek bergerak, maka kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut. Kita menggunakan kamera DSLR, kemudian kita pilih mode pada M atau mengatur kecepatan setelah speednya rendah. Kemudian atur diafragma dengan nilai besar atau penunjukan di dalam kameranya itu kecil. Lalu sesuaikan nilai ISO-nya. Kita pastikan dia fokus pada objek. Nah, akan kita buat kalau dia fokus, kita tahan setengah shutter speed-nya. Setelah itu kita tekan penuh shutter. Untuk menghasilkan hasil foto dulu pada objek yang bergerak. Nah, ingat, ini pada objek yang bergerak karena ada sedikit perbedaan. Sebelumnya kita akan mengambil foto air terjun. Nah, supaya air terjun itu terlihat ngeblur, maka dapat kita lakukan langkah-langkah seperti berikut. Kita menggunakan kamera DSLR, kita pilih modenya M, nah, kemudian kita pilih shutter speed-nya rendah atau diafragmanya besar atau penunjukan pada kameranya itu kecil. Kemudian kita sesuaikan nilai ISO sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita tekan tombol shutter speed. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Nah, di sesi pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya foto drawing bertujuan untuk menciptakan titik objek yang fokusnya tajam sebagai titik utama, sementara objek selain titik utama akan terlihat ngeblur atau kabur. Nah, yang kedua, foto drawing pada objek yang bergerak itu bertujuan untuk menghasilkan objek terlihat ngeblur. Misalnya foto pada air terjun. Jadi air terjun itu terlihat akan lebih lembut. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan foto drawing, maka dilakukan pengaturan shutter speed yang rendah. Jadi shutter speed kita rendah. Nah, berikutnya, karena menggunakan shutter speed rendah, ya, maka dianjurkan menggunakan tripod sebagai alat bantu dalam pengambilan gambar. Tujuannya adalah agar gambar ketika kita mengambil gambar itu tidak goyang atau shaking. Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, demikian video pelajaran pada kali ini. Semoga
bermanfaat. Salam hormat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya yang ada di gambaran di dalam sebuah video sedikit tutorial tentang bagaimana itu foto luring ya. Nah, oke, pada kesempatan ini nanti ya sesuai dengan tujuan pembelajaran pada siang hari ini, tujuannya adalah nanti diharapkan anak-anak bisa tentang bagaimana mengambil gambar itu seperti apa, gambar belinya seperti apa, caranya seperti apa. Nah itu pada kesempatan siang hari ini diharapkan anak-anak nanti bisa untuk melaksanakannya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide-nya. Nah, saya ambilkan lagi. Nanti silakan. Tadi kan kita sudah melihat ya videonya untuk teknik luring seperti apa. Nah, sekarang kita lihat untuk berbagai macam hasil karya dari foto luring itu seperti apa. Sebelum nanti Anda presentasikan atau mungkin Anda diskusikan dengan teman-temannya. Oke, tadi ini udah foto luring atau biasa beberapa menyebut dengan bokeh ya. Nah, sebenarnya foto luring itu secara singkat dari tutorial ini adalah foto yang seperti apa, Mbak Nanta? Coba dibaca dengan keras, Mbak Nanta. Nah, mungkin bisa suaranya bisa, Mbak. Nah, foto luring itu foto yang gimana, Mbak? Jadi foto luring bisa diartikan foto yang menonjolkan titik objek yang fokusnya sangat tajam dan dijadikan sebagai titik utama. Sementara objek selain titik utama akan blur atau kabur. Ya, atau secara singkatnya kalau Mas Gandhi menurutmu Mas? Nah, secara singkatnya itu kali kan dari bahasa yang di apa namanya di slide. Kalau menurut Anda sendiri adalah foto yang jadi backgroundnya blur, utama jelas atau fokus. Oke. Nah, contoh di sini gambar untuk apa namanya yang lain. Nah, contohnya tadi ini sudah. Nah, ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh gambar luring. Ada objeknya. Kira-kira menurut Anda ngambil gambar seperti itu ya, ambil gambar seperti itu mudah apa gampang, Mas Bintang? Mudah apa gampang ya, bodoh Pak. Nah, karena kalau kita belajar itu segala sesuatu jadi gawe angel, tapi digawe sih mudah. Mudah apa gampang, Mas? Gampang. Kalau mudah gampang, pokoknya semuanya gampang. Tidak ada sesuatu yang sulit. Nah, yang sulit itu kalau kita tidak mau belajar, nah itu sulit. Tapi kalau kita mau belajar, ya semuanya pasti akan gampang. Di situ ada 3 luring ya objeknya. Yang pertama kalau yang nomor 1 itu objek utamanya apa, Mbak? Mbak Meni? Apa? Yang gambar yang atas ini? Gambar utamanya apa ini? Burung gadungan. Kalau yang bawah itu yang objek utamanya siapa, Mbak? Yang gambar samping bawah tulisannya gambar kuning itu loh. Gambar utamanya apa? Gambar ada gembok. Kalau yang bawah sendiri itu gambar
gambar mobil. Mobil itu mobil-mobilan. Nah, selain nanti itu ya, selain menghasilkan seperti itu, nah Pak, seperti itu kelebihannya apa lah? Nanti bisa mungkin anak-anak diskusikan dengan teman-temannya di LKPD nanti seperti apa. Oke. Contoh bluring yang lain itu seperti yang ada di gambar itu, ya ada mas-mas, mbak-mbak, sama siapa itu yang di bawah itu adalah gambar contoh perkotaan. Pak, kalau seperti itu, kalau yang 1, 2, mas-mas dan mbak-mbak itu kan gambarnya orangnya diem, ya kan? Kalau yang belakang itu kan lampu-lampu itu seperti apa Pak? Tadi di video juga sudah dijelaskan. Kalau seperti itu, gimana? Nah, nanti itu pakainya kan kalau namanya bluring kan tadi apa? Slow speed. Berarti menggunakan kecepatan rendah. Nah, makanya nanti anak-anak silahkan pakai alat bantu. Alat bantu jenisnya apa Mas? Jadi tripod. Nah, kenapa disebut tripod? Tri itu 3, kaki 3. Kalau kakinya 1, kenapa aja kakinya 1? Ada namanya monopod. Biasanya kalau Anda lihat di pertandingan sepak bola itu ya banyak yang pakai monopod. Jadi cuma 1 supaya dinggo gerak ke kanan ke kiri itu maju belakang itu mudah. Ya, oke. Ini ya di sini gambar bluringnya jelas ya, belakangnya ngeblur, objek utamanya sini jelas, ini juga sama. Ini juga sama, lampu-lampunya ini kelihatan ngeblur. Oke. Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, tadi juga sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya ya, di video tadi. Nah, pilih mode aperture priority dan seterusnya. Nah, kita gunakan pilih setting aperture mungkin dengan ditandai F kecil, ya toh. Karena untuk diafragma itu nanti boleh diafragma, shutter speed dan lain sebagainya nanti saling berhubungan. Jauhkan jarak antara objek dan backgroundnya. Usahakan menggunakan lensa dengan kemampuan aperture besar. Gunakan focal lens lensa yang panjang, misalnya 55-200. Gunakan 200 mm jika ada. Gunakan lensa prime atau lensa fix. Lensa fix contohnya seperti yang ini ya, ini lensa fix. Seperti yang kemarin dipakai Mbak Nanta itu kemarin ya, itu lensa fix. Ya itu, karena nanti yang dimainkan adalah fokusnya, bukan zoom in zoom outnya ya. Beda sama kemarin di materi-materi yang sebelumnya zooming itu yang dimainkan adalah selain fokusnya juga zoom innya, zoom in zoom out di kamera ya. Tapi untuk ini bluring itu zoomnya enggak dimainkan ya. Jadi di sini memang disarankan pakai lensa fix. Oke, itu mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk foto bluring sama foto. Ya, foto bluring itu sendiri. Untuk cara-caranya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada nggak? Kalau nggak ada mungkin sambil di review nanti. Oh ya, nanti dikerjakan di LKPD juga ada nanti beberapa itu nanti. Nah, selanjutnya, tadi pada saat kita belajar bagaimana cara mengambil bluring, itu ada istilah diafragma. Kita pakai diafragma yang besar ditandai dengan angka yang kecil. Diafragma itu apa toh? Coba Mbak Nanta dibacakan yang keras Mbak Nanta. Atau mungkin gini aja, agak mendekat sini aja. Nanti
aja Mbak mic-nya Mbak. Oke. Diafragma. Apa sih itu diafragma? Nah. Lalu apa Mbak? Diafragma adalah istilah fotografi yang mendefinisikan seberapa besar lensa terbuka. Atau bukan lensa. Oke. Ya. Diafragma. Mungkin ada yang bisa memvisualisasikan diafragma itu gambarannya piye? Nah. Diafragma itu seperti apa? Di sini, nah di layar, nah sudah saya tampilkan diafragma atau apertur. Diafragma, nah itu dinyatakan di situ kalau angkanya kecil, nah berarti bukaannya adalah besar, ya diafragma. Nah. Di situ dicontoh di slide itu ada gambar diafragma, angkanya F. Nah, makin kecil diameter diafragma terbuka. Begitu juga sebaliknya makin kecil angkanya, makin besar diafragma terbuka. Jadi contohnya itu kalau Anda lihat di lensa itu, bolongan sing iso gede, cilik itu loh, itu namanya diafragma. Nah, diaturnya di mana? Di sini, ini ada angkanya di sini. Nah, diafragma. Nah, Pak, kalau saya mau pakai buat blurring, saya pakai diafragma yang berapa? Yang besar. Kalau yang besar itu fokusnya lebih sedikit. Kalau bukaan diafragma yang besar itu angkanya kecil. Ya toh, angkanya cilik. Yang angkanya cilik di sini itu menunjukkan angka kecil itu bukaannya masih gede. Tapi kalau angkanya gede berarti bukaannya kecil. Kapan kita menggunakan diafragma besar? Kapan kita menggunakan diafragma kecil? Contoh di sini adalah misalnya anak-anak mau ngambil gambar apa namanya blurring untuk objek tertentu. Objeknya satu, ya close up. Itu pakai bukaan diafragma yang besar karena fokusnya supaya sedikit, cuma di bagian tertentu saja. Tapi kalau anak-anak misalnya ingin ngambil gambar pemandangan, Anda lagi piknik, pengen gambar lagi pemandangan suasananya kelihatan jelas, maka kita bisa menggunakan bukaan diafragma yang kecil ditandai dengan angkanya besar. Kalau bukaannya kecil itu fokusnya lebih luas. Pak kok ribet? Ya nggak ribet, sebenarnya nggak ribet. Pak pernah pakai handphone? Ya enggak seperti itu. Ini bukan pembanding ya. Kalau HP dari cepret-cepret terus dari HP Pak, itu karena dia semuanya diatur secara otomatis. Tapi kalau fotografer itu kan dia harus bisa mengeksploitasi mengeksplor sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya kan, pengen musing piye. Nah itu kewajiban Anda, tugas Anda fotografer kayak gitu. Yang serba otomatis ya rasa sekolah, rasa sinau. Gak ada cepet-cepet. Tapi kan di sini Anda harus bisa belajar bagaimana men-setting, meng-custom, ya kan? Oke, diafragma. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Gandhi. Oh iya. Oh iya. Oh. Ini. Kenapa kok tulisannya diafragma besar malah tulisannya kecil? Yang kecil kenapa kok tulisannya besar? Gitu ya. Itu karena angkanya itu kan sepet. Makanya sepet itu kalau semakin besar angkanya itu berarti pembaginya kan semakin besar. Misalnya 1/1 sama 1/10 itu kan mesti besar 1/10. Ya, karena di situ ditulisnya adalah seperti itu. Makanya angkanya itu kadang bagi kayak sama nanti di shutter speednya ngomongnya saya gede, saya cepat. Masalah kalau ngomongnya saya cilik, kalau saya cilik berarti saya cepat. Mungkin yang lain untuk diafragma
sama amplitude. Nah, nanti kembalinya seperti apa? Nanti kita kita jelaskan lagi di setelah ketiga nanti kaitannya satu dengan yang lain itu seperti apa? Nah, betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh hasil perbedaan diafragma ini ada 3 ya. Diafragma ada 3. Ada 1, 2, 3, 4, 6 antara 1.500, 250, 125, 60. Ini ini beda ini ya. Ini beda 2, beda speednya, beda, tapi ISO-nya semuanya sama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah shutter speed. Nah, shutter speed itu apa, Mas Bintang? Kecepatan buka tutup jendela sensor. Kalau anak-anak pernah ngambil gambar pas foto ya, pernah dengar spread gitu kan? Nah, itulah waktu sebenarnya pada saat anak-anak itu ngambil gambar spread itulah itu shutter speed terbuka dan menutup kembali. Jadi sebagai contoh misalnya, nah kalau shutter speed kalau shutter speednya cepat, berarti spread gitu. Tapi kalau lambat, spread, nah kayak gitu. Nah, kapan kita menggunakan yang lambat, kadang kapan yang cepat, nah di situ contoh progresnya itu ya seperti 200. Semakin tinggi angkanya, jangan gambarnya kayak Pak Melayu. Tapi kalau semakin kecil angkanya, kan itu berarti speednya lambat, gambarnya menjadi kabur. Nah itu contohnya di gambar seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk di sini kecepatan shutter speed diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter speed, maka semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Makanya di situ bisa Anda perhatikan 1/250, 1/125, 1/60 sampai setengah dengan ISO yang sama di situ ya, ISO 200. Itu gambar yang paling terang itu gambar yang mana, Mbak? Sing paling padang dhewe iki sing ndi, Mas? Sangka iki sampai ini yang paling terang yang mana? Setengah ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini kecepatannya lambat. Dan lambat cahaya yang diterima itu juga semakin banyak. Oke, kecepatan shutter speed diukur dalam satuan second. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya. Oke, contoh di sini disebutkan berapa? 1/25 lebih lambat 5 kali dari spot 1/25 second dan seterusnya. Oke, contoh speed lambat. Nah, speed lambat itu sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini speed yang cepat. Berarti kalau misalnya anak lomba pecah air dan airnya pas muncrat di suatu ke foto, berarti kan muncratnya kan sedelok, nangkapnya harus cepat, maka kita pakai speed yang cepat. Dan iso pas spread kan iki pas jek ning dhuwur foto. Misalnya kalau Anda lihat orang pemain sepak bola pas lagi nendang bal pas mundur dan kecekel nendangnya, berarti kita pakai speed yang cepat juga. Yang lambat begitu cepat rampung wong wis ning ngisor, ya kan? Wis tiba. Nah, itu. Ini contohnya seperti ini ya. Oke, ISO atau ASA. ISO atau ASA itu apa, Mbak? Mbak Lilis. Dibaca, Mbak. Sing banter. Mbak Lilis mana, Mbak Lilis? Mbak Lilis. Nah.
Oke, itu ya. Atau biasa disebut dengan kepekaan terhadap cahaya. Singkat ceritanya kan itu sensitivitas. Ya, di situ ada contoh gambarnya ada 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Nah, sing paling padang sing di 3200 ya kan? Karena apa? Cahayanya dia tapi kok nggak begitu signifikan, Pak. Ya, memang untuk ISO nanti kan hubungannya dengan yang lain ya. Nah, apa namanya sensitivitasnya mungkin di sini tidak begitu signifikan. Tapi ini akan terasa sekali misalnya anak-anak nanti ngambil gambar malam hari sama siang hari. Nah, siang-siang cahayanya banyak, nganggo ISO 3200. Wah, gambarnya adangen. Nah, atau overexposure. Nah, di sini untuk asa film di kamera, ya ini contoh apa namanya setting modenya. Mungkin beda kamera, mungkin modelnya beda ya. Ada yang mungkin bentuknya lingkaran seperti ini. Kalau di kamera ini ya itu tidak seperti itu, modelnya beda lagi. Pakainya dia diputar, nanti tinggal putar yang ada di sini ya. Oh, nah kemudian di situ angkanya ya, untuk angkanya itu ada mulai dari 100 sampai 1600. Pak, saya itu kemarin teman saya itu bisa pakai angkanya lebih banyak. Nah, beda kamera kan tadi sudah saya sampaikan berbeda. Yaitu contohnya ada 1600 di situ. Kalau misalnya kalian lebih ada aja. Seperti contohnya kalau kamera ini itu saya cek dulu ya. ISO-nya nah, contoh di sini di kamera ini ya, ini ISO-nya sampai 6400. Kalau itu sampai 1600 ini 6400. Jadi beda kamera mungkin beda. Kok bisa beda? Karena tergantung zamannya. Semakin kesini itu pilihannya semakin banyak. Jadi angkanya mulai dari 0 sampai mungkin sekarang itu ada yang 32.000 dan lain sebagainya. Seperti zaman dulu kamera handphone atau kamera digital itu paling cuma 3 megapiksel, 2 megapiksel. Sekarang itu handphone itu rata-rata ada yang 16 megapiksel dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk ISO. Nah, kalau di sini ini mereknya Canon atau ASA, ini untuk merek yang lain. Jadi ISO atau ASA itu sama saja. Kalau ISO itu adalah kepanjangannya adalah International Standard Organization. Kalau ASA itu American Standard Association. Oke, tampilan di layar. Nah, ISO. Pak, saya pengennya ISO-nya ora nyeting, Pak. Dan kira-kira dan penak ono piye? Ya, ada pilihannya namanya automatic. Nah, dia nanti akan mencari ISO terbaik menurut kamera itu seperti apa? Berdasarkan sensor. Oh, siang hari pakai ISO berapa? Terus malam hari pakai ISO berapa? Itu dia akan, kalau Anda setting otomatis, nah itu bisa. Jadi kamera SLR itu sebenarnya mau Anda setting seperti kamera handphone, semuanya serba full otomatis, itu bisa. Fokusnya otomatis ya iso, gitu. Cuman kalau Anda pakai full otomatis, ya untuk berkreasinya kan kurang karena semuanya sudah diatur mesin, gitu. Oke, tadi enek ISO, enek apa lagi? Shutter speed, ada apa lagi? Aperture atau diafragma.
tiga ini saling berhubungan, saling ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan apa? Ikatan cinta. Ya, ada ikatan. Ya, bisa saling seperti itu. Nah, di situ ada panah-panahnya. Nah, itu kalau misalnya Anda pengen cahayanya banyak, ya toh, berarti isune sing dhuwur. Kalau pengen cahayanya banyak ya isone dhuwur, aperture angkane cilik, berarti yang angkane cilik bukaannya gede, ya toh. Slow speednya itu sing lambat, engko mesti cahayanya banyak. Nah, antara aperture dan shutter speed, contoh itu adalah tahu keran air ya. Keran air ini kan bisa dibuka loh, dibuka sithik atau buka banyak bisa nggak? Yang dibuka sithik berarti metune sithik, yang dipolke metune banyak, ya kan? Nah, di situ kalau air itu diumpamakan itu adalah sebuah cahaya. Nah, pas gue buka sithik, banyune metune sithik, airnya keluarnya sedikit. Cahaya yang masuk ke dalam kamera juga sedikit kalau diafragmanya sedikit kecil tadi. Ini yang dibuka pol, berarti cahaya masuk juga banyak. Kalau keran tadi airnya masuk juga banyak. Nah, lama atau sebentarnya Anda membuka keran, mbok polke suwe, otomatis baju penember kan kebak. Kalau kamera itu shutternya itu diafragmanya itu bukaannya besar, waktu bukanya lama atau speednya lambat, otomatis cahaya masuk juga akan banyak. Nah, bagusnya itu cahayanya itu banyak apa sedikit, Mak? Nah, itu sesuai dengan pada saat Anda menginginkan seperti apa. Ya kan? Pengen cahayanya banyak sedikit, lah itu tergantung Anda. Kalau Anda masak kan senengnya asin apa ora kan tergantung Anda, ya kan? Seneng asin apa seneng legi dan lain sebagainya. Jadi untuk pengambilan gambar tiga ini nanti sangat berpengaruh, ya kan? Speednya itu bagusnya yang mana? Ya semuanya tergantung Anda. Makanya di sini kreativitas Anda dilatih gambar segi sing apik. Nah, kalau gambarnya terlalu padang, nanti akan terjadi namanya apa? Exposure. Kalau terlalu lambat namanya apa? Under exposure. Oh, oke. Nah tadi kita udah tiga ya, udah tentang apa namanya kamera, overexposure itu seperti apa, ada exposure dari apa namanya shutter speed, kemudian apa diafragma sama apa? ISO. Nah, ISO. Nah, sekarang untuk LKPD saya bagikan. Tuh, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Biar LKPD sudah saya bagikan. Itu silakan dikerjakan dulu. Nah, nanti pada saat selesai mengerjakan LKPD, nanti kita praktek tentang teknik pengambilan gambar blueling. Ya, oke. Silahkan dipraktekkan. Oh ya, untuk kelompok ini kelompoknya saya bagi berdasarkan tempat duduknya itu aja sekalian ya. Nah itu kan tadi udah kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, dua kelompok. Silahkan dikerjakan. Ya Mas, dikerjakan nanti bisa dibuka di modulnya, diisi. Dan silakan dikerjakan. Itu silakan dijawab dengan menggunakan kalimat Anda sendiri, ya. Jadi mungkin ini instruksinya seperti ini. Silakan ditulis. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, silakan ditulis kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Oke, didiskusikan sambil mencari di modul atau di internet juga boleh. Pak, misalnya ini seperti ini. Nah, nanti bagi kelompok yang aktif akan ada ribetnya. Nah, ada hadiah pokoknya nanti. Pokoknya hadiahnya nanti lah bagi pokoknya. Ya. Oke, silakan. Tulisannya bagus semua. Nanti kalau sudah dijawab, nanti salah bergantian menyampaikan hasil diskusinya. Sudah nanti kita lakukan praktek. Silakan waktunya 15 menit diselesaikan. Hal-hal yang mungkin belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Pak, ini maksudnya gimana Pak? Kalau sudah jelas, ya mungkin bisa dikonsultasikan dengan teman-temannya. Ya. Jadi nanti Mbak itu nanti dijawab dengan kalimatnya sendiri ya. Jadi singkat. Jadi mungkin dari beberapa literasi itu mungkin Anda mau apa namanya, ringkas karena banyak penjelasan yang bisa Anda dapatkan, informasinya sangat banyak.
Oke, silakan yang mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan di tengah diskusi, mungkin masih bingung, masih rancu, itu apa misalnya, Pak mau jenenge speed rendah atau speed apa namanya, itu seperti apa, nah itu bisa ditanyakan. Mungkin di tengah-tengah diskusi ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya ada pertanyaan seperti ini anak-anak. Pak, kalau misalnya saya mau pakai handphone, itu kira-kira mau seperti itu bisa nggak? Gitu. Bisa nggak kira-kira anak-anak? Bisa, bisa tapi mungkin tidak seperti yang cara yang kita lakukan ini. Karena di handphone kan sementara ini ya untuk ngatur fokus dan lain sebagainya kan dia fokus secara digital, ya, bukan fokus secara lensa. Karena lensa di handphone itu kan tidak apa namanya, tidak bisa kita putar-putar. Karena dia termasuk lensa fix. Kemudian fokusnya juga dia mainnya adalah main fokus digital juga. Tapi kalau misalnya anak-anak mau berkreasi juga tidak ada masalah, handphone itu bisa kita gunakan dengan fleksibel, ya. Karena kan kemudahannya dalam satu perangkat. Fotonya di situ bisa, setelah difoto dieditnya di handphone itu sekalian, setelah diedit kemudian diupload di situ sekalian juga bisa. Nah, mungkin di waktu-waktu tertentu ya kita bisa pakai handphone. Tapi di waktu-waktu yang lain untuk pengambilan gambar secara profesional, nah itu memang kita butuh kamera yang benar-benar kamera profesional. Nah, di tutorial juga ada di penggunaan itu harus menggunakan lensa 55 sampai 200, ya kan? Padahal kita di sini pakainya cuma 1855. Pak, apakah masih bisa dengan 1555? Nah, nanti kita praktekkan seperti apa. Insya Allah bisa, ya kan? Walaupun mungkin apa namanya belum maksimal, tapi tetap bisa, ya. Masih ada waktu 5 menit sampai 10 menit ya untuk diskusinya. Silahkan didiskusikan dengan temannya.
Mana anak-anak? Sudah? Sudah belum? Belum? Kurang sedikit. Ya, dilanjutkan dulu. Mas Gandhi? Sudah? Sudah. Punya Mbak Lili sama Mbak Nanta? Sudah. Oke. Sebelum Anda sampaikan, nanti mungkin kesimpulan di situ, karena kita kan belum praktek ya. Nanti hasil praktek bisa ditambahkan di kesimpulan. Ya. Oke. Tolong perhatikan ke sini terlebih dahulu. Tolong perhatikan ke sini. Mungkin ini langsung ke sini aja. Untuk Nanta dan Kamea bisa duduk di sebelah sini. Nanti saya tunjukkan dulu beberapa materi yang nanti akan Anda praktekkan. Oke. Oke. Nah, karena kita nanti pakai alatnya itu bergantian, anak-anak nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita ada siapkan hand sanitizer. Nanti kita untuk sini, kalau enggak ya, saat siapkan bisu nanti setelah anak-anak pakai, sebelum pakai kamera, tangannya dikasih dulu hand sanitizer. Kemudian nanti setelah selesai pakai lagi. Ya, itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Yang pertama, saya review lagi. Kemarin juga sudah. Cara memegang kamera jangan sampai lupa. Nah, kenapa ini harus ada talinya ini? Nah, nanti misalnya suatu saat nanti anak-anak kerja ambil gambar. Kamera ini kalau misalnya Anda itu seorang polisi atau tentara, ini adalah ibaratnya kesulitan. Kalau wartawan itu makanya kan kalau wartawan itu juga mungkin kamera itu secara sambil nggak mungkin. Pasti dibawa sampai mungkin kamar mandi aja di bawah. Pak polisi lah mungkin bisa mungkin titik kanan nggak mungkin titik kanan ya terus titik kanan ya kan. Makanya kalau Anda nanti pakai kamera itu wartawan itu hati-hati. Karena aset terpenting Anda adalah ada di dalam sini. Kameranya itu nggak begitu ada harganya, tapi memorinya itu hasilnya itu yang hasilnya mana? Ya, oke. Jadi ini misalnya Anda harus jatuh itu masih. Kalau misalnya Anda nggak suka dikalungin ini, biasanya mungkin ada yang mungkin ditekan dengan tangan gini kan. Makanya jarang sekali ada kamera gini nggak ada talinya, mesti ada talinya, ya kan? Fungsinya seperti itu. Nah ini sudah dibuat, nah ini tangannya di sini, ini nanti digede sesuai dengan objek yang Anda inginkan. Nah, tadi untuk mengambil gambar kita pakainya adalah di mode manual ya, manual, kemudian pakai speed yang rendah ya, dan nanti disesuaikan speednya seberapa nanti silakan dicoba-coba. Kemudian ada bidik ya. Sambil Anda juga menghafalkan nama-nama di kamera itu, jangan sampai nanti nggak tahu namanya. Oh masih begitu ya Pak? Nah, itu namanya viewfinder. Viewfinder di sini Anda bidik sesuai dengan target yang Anda mau harapkan. Ya, jadi Anda incar adalah kemudian Anda main fokus. Di sini mainnya adalah di fokus. Nah, untuk zoom mungkin hanya sekali aja sesuai kurang jauh atau res. Nah nanti yang Anda mainkan, Anda banyak bereksploitasi di lensa zoomnya ini, zoomnya, di lensa fokusnya. Anda coba apa dikatakan? Dan fokusnya yang mana? Pada saat Anda tekan setengah, di sini nanti akan muncul. Nah, nanti tinggal begitu. Yang mana? Klik. Nah, di sini kan yang kita ambil gambar adalah bisa ada dua. Atau mungkin mau objek yang lain juga boleh. Di sini ada mungkin tutupnya, ada lagi botol. Kemudian nanti di belakangnya silahkan dikasih buku atau apa supaya backgroundnya itu
ada yang ngebut. Kalau background ini jutok kayak gini, nanti nggak kelihatan ngebutnya seperti apa. Tapi kalau Anda nanti bisa kasih buku atau apa kan nanti ada perubahan warna ya. Jadi yang ini dunia nggak stop, kelihatan ngebutnya, gitu ya. Ini tanyakan, Mas Heri, Pak Lilis, ada yang tanyakan? Jelas ya, biasanya lagi nanti untuk apa namanya ngambil gambarnya, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya. Kemudian nanti baru ngambil gambar. Karena ini dua kelompok, ya karena yang satu nggak usah dipakai apa, nanti lebih fokus. Kemudian kita pakai dua kamera. Ini kalau yang ini pakai lensa fix ya, lensa fix. Nah ini jadi nanti tinggal gunakan fokusnya. Kalau misalnya lensa flip Pak terlalu jauh, berarti solusinya B. Solusinya Anda yang mendekat karena dia tidak bisa di zoom, ya Anda yang mendekat. Atau kalau misalnya terlalu dekat, Anda yang menjauh ya. Jadi nanti diperhatikan tadi tiga ya, kayak ISO, ASA, shutter speed. Misalnya ngambil gambar satu strike, ASA sektor. ASA 100, ASA 100, itu bedanya seperti apa nanti bisa dipraktekkan. Tapi yang jelas, ini nanti Anda ambil gambar yang terbaik, nanti dikirim di pada Pak Kusnul, ya. Dan nanti dari ini nanti Anda akan bisa saling menyimpulkan dari yang tadi sudah Anda tulis. Oh, sananya kayak gini, sananya kayak gini, sananya kayak gini. Kemudian Anda simpulkan, oh ternyata untuk mengambil gambar itu harus banyak oh ternyata banyak bagian. Oh ternyata harus seperti apa. Oh pakainya seperti apa. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke silakan ini objeknya dua di sini sama di sini. Nanti jangan lupa pakai lensa iris dulu setelah atau sebelum menggunakan kamera. Ya Mbak, sini Mbak. Ya Mbak nomor 1 nomor yang atas ini. Dan teman-temannya di objeknya bisa pakai ini. Kalau terang kalau mau pakai sini terus dulu kan. Ya Mas, kalau Mas jadi pakai hand sanitizer dulu, sanitizer tenang ya. Mas. Jadi pakai ngambil gambar. Objeknya bisa ini. Pakai saya dulu, baru nanti ya. Ini berarti kan ada silakan kita tahu sendiri ya. Pakai kecil apa? Karena itu kan ada biasanya dia dicoba lebih dari sekali ya. Ada. Oh ya, objeknya jangan terlalu dekat dengan background. Berarti ini backgroundnya diblokir. Ini apa? Ini diblokir. Nah. Nah pakai sanitizer ya, pakai dulu.
Pak, saya objeknya pengen ganti, Pak. Ya, ini saya start lagi ya saya pakai. Pak, saya pengen objeknya itu orang bisa nggak? Nah, nanti kalau Anda mau coba pakai teman Anda ya nggak apa-apa. Pak, saya pengen ganti temannya jadi objek, Pak. Ya nggak apa-apa. Boleh. Objeknya adalah temannya sendiri. Ya boleh aja. Kenapa ini saya pilih barang? Supaya apa? Gambar barang kan orang nesu ya, Mbok, foto suwe. Kancamu sesuai ada rampung-rampung, ada nesu malah. Nah. Oke, silakan diambil gambarnya. Semakin banyak praktek, berarti semakin nanti tahu, oh kayak gini toh. Kayak gini toh. Nah. Pak, ini kok ngeblurik balik. Nah, backgroundnya cetok, objek utamanya kok buat. Berarti apa ya? Apa anak-anak? Kalau misalnya kebalik, backgroundnya sing cetok, objek utamanya itu yang ngeblut, berarti fokusnya itu perlu diputar lagi. Ya, jadi kalau fokusnya kok ternyata kebalik, itu berarti ada main fokusnya. Ya gantian. Jangan lupa pakai sanitizer dulu, Mbak. Nah. Pak, saya pengen ganti model tisu ya itu. Pak, saya tak foto kamera ya boleh. Bebas. Pak, nanti saya pengen fotonya itu foto saya sendiri ya. Ini akan kancane foto diri selfie beliring ya angel. Ya, Mas Bintang sama Mbak A. Ya. Tuh, pakai hand sanitizer kecil itu enggak apa-apa, Mbak. Yang jelas jangan takut mencoba. Pak, apa yang ini kita fotografinya ini itu salah, sebenarnya nggak ada ya istilah dalam salah atau benar itu. Tapi ini kan maksudnya blurring apa enggak? Ya, yang namanya fotografi kan foto-fotomu kan mesti jadi, ya kan? Nah, mungkin bisa tanya temennya yang kurang paham, ya. Nah, oke, karena kita itu tekniknya ngambilnya itu objeknya tunggal. Nah, sebaiknya gambarnya pakainya yang angelnya. Kalau yang high angel nanti gambarnya ketok piye. Yang agak turun sedikit aja, Mbak. Nah, oke. Silakan coba dan ya. Silakan dicoba. Ya, Mas Satria Bintang. Ya, nanti kameranya pakai yang kanan sudah, pengen pakai yang Nikon ya boleh.
Oke, dicoba ya. Saya tak ke kamar sebentar. Sudah? Coba lagi. Masih ada waktu. Oke, sudah. Yang ada silakan duduk dulu di sini. Ambil mengelilingin tadi. Oke, silakan dulu. Mana? Ini Mbak, jujurnya sedang. Oke. Tadi ya perhatikan, Anda sudah ambil gambar. Oke, ya kan? Nah, silakan itu ditulis kembali di dalam kesimpulan. Tadi perhatian Anda sudah di RPD itu silakan ditulis kesimpulannya seperti apa berdasarkan yang Anda lakukan seperti ini. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Silakan dilanjutkan. Ya, Mbak, ditulis kesimpulannya. Ya, ditulis di sana di tempat kerja tadi. Nah, silakan simpulkan dari hasil yang sudah Anda lakukan tadi, bisa Anda simpulkan. Seperti apa sebenarnya? Dan kalau itu nanti disampaikan dengan lantang ya, suaranya ben kancane krungu. Seperti apa toh gitu. Ya. Nanti kelompok yang aktif, nah ini ribetnya sudah saya siapkan ya. Nah, siapke mana aktif oh. Jadi silakan ditambahkan di apa yang sudah Anda simpulkan tadi, yang sudah Anda praktekkan itu kan bisa untuk kesimpulan. Ya. Ya. Dengan kalimat Anda sendiri bisa. Anda. Jadi untuk kesimpulannya bisa dituliskan lagi, ditambahkan dari hasil yang sudah Anda simpulkan tadi, ditambah praktek. Oh ternyata masih ada hal-hal yang perlu ditambah. Nah itu silakan disampaikan. Dan jelas dunia fotografi itu sangat mengasihkan. Walaupun memang kadang biayanya juga
butuh biaya yang tidak sedikit, ya kan, kayak alat dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau nanti anak-anak benar-benar terjun di dunia fotografi, ya toh, alat yang Anda beli itu juga akan terbayar dengan cepat, ya kan. Jika gambar paling berapa kali ya balik modal, gitu. Tapi sebenarnya alat itu hanya pendukung, ya. Jadi nanti apa yang Anda kerjakan, hasil gambar yang Anda buat itu tergantung dari Anda skillnya seperti apa. Ya kan, sama-sama dikasih alat yang sama belum tentu hasilnya juga sama, gitu ya. Sudah. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Menit lagi masih ada waktu untuk sama nanti disiapkan nomor 1 siapa yang jawab, 2 siapa, 3 siapa dibagi sekalian di kelompoknya itu ya. Nanti semuanya harus aktif ya. Aktif itu banyak hal ya. Mengungkapkan pendapat itu juga berlatih di depan umum seperti apa ya. Jadi semuanya nanti setelah selesai terjun di masyarakat itu juga harus berani untuk tampil. Misalnya sambutan Ketua Karang Taruna ya bisa ya toh. Oke, 2 menit lagi, silakan. Masih ada waktu. Atau mungkin yang mau ditanyakan juga boleh. Oke. 1 menit lagi. Oke. Kelompoknya nanti maju menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti silakan ditanggapi ya. Ya, mungkin atau hal-hal yang mungkin masih rancu, masih bingung, itu silakan ditanyakan. Sedang ya. Nanti juga bisa. Oke. Oke, silakan nanti untuk menjelaskan berdiri dulu dari kelompok 1, kelompok 2, nanti yang membacakan atau mungkin yang isyarat satu waca wis hafal kok gitu. Oleh garap mau wis. Untuk yang nomor 1 dulu. Nah, dari hasil yang Anda diskusikan setelah melihat wilayah proyektor tadi, kemudian juga dari hasil Anda diskusi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan foto blurring? Silahkan kelompok 1 dulu disampaikan Mbak siapa? Mbak siapa kelompok 1 sini? Zahra, Fahra, dan Mbak Fahra. Oke. Mic-nya didekatkan, Mbak. Berdiri. Berdiri. Nah, biar ngerti kancane oh iki sing presentasi gitu. Oke, silakan. Di situ aja. Nah, mic-nya dipegang, Mas.
Ya. Apa Mbak? Dibaca. Foto gunung adalah foto yang menandakan titik objek yang fokusnya. Ya, sing jawab sing ana Mas Bintang ya, ta. Sing jawab Mas. Dari yang ada dengan bahasa Anda sendiri, ya Mas. Gimana Mas? Ini Bang. Foto yang menunjukkan titik objek yang fokusnya sangat tajam. Oke, foto yang menonjolkan Titik objek yang fokusnya sangat tajam. ya fokusnya yang tajam. Kalau kelompok 2 hasilnya seperti apa Mbak? Mbak Nanta, ini nih dijawab. Berdiri, berdiri. Berdiri Mbak Nanta. Foto blur adalah foto yang dihasilkan tidak fokus atau tampak blur. Oke, tidak fokus. Tapi ada yang fokus nggak? Maksudnya di situ? Enter. Ada. Oke, jadi intinya dari dua itu dapat diambil kesimpulan. Intinya apa Mas Gandhi? Coba kalau kamu dari jawaban kelompokmu sendiri sama kelompoknya yang temanmu. Nah, foto blur itu berarti menurut Anda gimana? Blur adalah foto yang fokus pada objek, sedangkan background itu akan terlihat blur. Oke, jadi seperti itu ya. Tuh, setuju ya? Itu. Jadi dari hasil kelompok 1, kelompok 2 kita ambil kesimpulan seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Gandhi tadi. Selanjutnya dari hasil literasi yang sudah diperoleh sama tadi sudah ada praktekan. Nah itu secara gambaran umum itu bagaimana cara menghasilkan gambar gunting di bahasa Mas Bintang, hasil literasi dari diskusi Anda gimana? Jadi manual, Ya, setting, atur mungkin, ya, atur jarak, ya, ya, gunakan jarak, Ya. jadikan trigger, Ya. gunakan lensa apertur besar, ya. gunakan vokalet yang terpanjang. Oke, itu ya. Kalau mungkin itu mungkin dari kelompok 2 sama ya. Oke, sama. Jadi seperti itu ya. Intinya mainnya adalah di jarak lensa, kemudian aperturnya adalah yang berapa kecil? Nah, kalau apertur besar berarti angkanya hanya kecil. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari hasil diskusi apa saja yang harus diperhatikan kelompok 2 dulu. Nah, silakan disampaikan. Kalau tidak juga salih jawab, Mbak. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke. Dari hasil diskusi teman-teman dan bimbingan guru adalah apa saja yang harus diperhatikan. 1. Faktor script 2 diagrama 3 apertur. Oke, itu ya. Nah, mungkin kelompok yang lain seperti yang diberikan yang lain adalah salah satunya adalah sering latihan, try and try, coba dan coba. Oke, selanjutnya nomor 4, kita coba buka hasil dari pekerjaan Anda. Kita masukkan, kita ambil memorinya dulu ya. Tadi belum di copy. Ini sudah jadi 1. Kita coba kita buka. Nah, saya share aja ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu seperti apa. Kan tadi gambarnya juga banyak ya. Tadi di mana tadi? Di SIM.
Tanggalnya benar saja. Oh iya, bentar. Makanya tanggalnya ini cocok apa enggak? Saya cek ya. Oh ini. Oh bukan. Tadi gambarnya tadi mana tadi? Oh ini. Oh iya. Ini di tengah. Oke. Coba kita perhatikan sebagai diskusi ya. Ini nanti kan ini belum dibuat laporan ya, nanti apa namanya, dari hasil yang Anda peroleh ini nanti bisa diperbaiki ya. Saya copy dulu saja. Kok belum ada ya? Bukan ini ki. Tadi sebentar. Agak kesimpan tadi. Tadi mana ini? Oh ini. Benar ini. Oke. Copy dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, apakah pengambilan gambar Anda udah bagus apa belum? Apa masih ngeblur kabeh? Nah, contoh seperti ini. Nah, dengan pencahayaan yang memang dibuat tidak begitu terang. Nah, ini untuk hasilnya blurnya udah dapat, ya kan? Belakangnya sudah ngeblur, depannya sudah kelihatan jelas. Oke. Ini hasil yang pertama. Ini juga sudah bagus. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nah, ternyata masih ada pada saat pengambilan gambar itu yang seharusnya ngeblur menjadi
jelas, yang jelas menjadi ngeblur. Nah, seperti gambar nomor ini. Nah, ini kira-kira kalau seperti ini berarti yang fokus yang mana? Nah, di sini adalah fokusnya adalah backgroundnya. Nah, makanya kalau misalnya terjadi seperti ini, bisa Anda ulangi seperti tadi. Ini mungkin yang error ya, jadi yang di luar harapan sudah tidak. Ini kan tadi saya copy semua hasilnya. Nah, di sini kalau ini berarti yang harus diperbaiki apanya, Mas Gandhi? Nah, objek utamanya dibuat menjadi lebih fokus. Berarti yang diubah, yang diputar apanya? Gelang fokusnya. Jadi fokusnya diubah supaya fokusnya menjadi objek yang ada di depan. Oke. Ya. Kelompok 2 hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kayak gini ya. Ini. Nah, kalau seperti ini, faktornya apa kira-kira? Oh, Mbak. Pak, bisa seperti ini menurutmu berarti apa, Mbak? Nah, fokusnya tidak ada yang semuanya ngeblur. Nah, ini berarti kan apa yang diharapkan ini belum tercapai. Nah, ini mungkin bisa ditry lagi ya. Oke. Lanjut, kita lihat hasil yang lain. Nah, ini sudah bagus. Ini beberapa masih kurang. Nah, ini ya dapat, tapi beberapa masih ada yang perlu fokusnya lebih dipertajam. Ini apalagi ini ya. Nah, nggak apa-apa. Mungkin pada saat nyoba ini kan, nah, pada nyoba itu kan, wah ternyata ya ini kita ini piye, ternyata belum kabeh. Di sini juga masih beberapa. Nah, ini fokus semua. Kalau fokus semua ini berarti apa namanya gelang fokusnya ya. Ini beberapa masih ada yang ini bagus. Terima kasih kelompok 1 dan 2 yang untuk hasilnya sudah ditampilkan. Sekarang kita ke hasil kesimpulan. Nah, silakan disimpulkan Mas Gandhi. Untuk kelompok 1 itu kesimpulannya seperti apa? Kelompok 2 itu kesimpulannya seperti apa? Silahkan dibacakan Mas Gandhi. Rasa moco ya iso. Nah, rasa moco. Sakal tadi udah. Berdiri. Hasilnya seperti apa? Kesimpulannya seperti apa, Mas? Pak Alda. Supaya teman-temannya juga. Kesimpulannya itu ambil gambar utama identitas dan gambar background itu akan terlihat dulu. Untuk mengambil gambar gunakan slow speed. Banyak latihan mainkan gelang fokus. Gelang fokus. Banyak latihan. Gambar utama jelas, gambar blur. Kalau kelompok 2, Mbak Mbak Lilis, dibaca Mbak Lilis yang gambar. Ya, hasil dari diskusi kelompok 2 seperti apa Mbak Lilis? Kesimpulannya seperti apa? Slow speed ya, berarti sama seperti kelompok 1. Kesimpulannya kedua. Oh ya, latihan podo 3. Main gelang fokus. Dari yang anak-anak simpulkan tadi, yang pertama adalah blurring itu fokus objek utama. Kemudian apa tadi? Yang belakang blur. Kemudian banyak latihan. Kemudian apa lagi? Menggunakan slow speed ya. Kemudian mungkin perlu Pak Guru tambahkan, yaitu perlunya apa? Pengaturan 3 ya, juga diperhatikan, baik itu shutter speed, diafragma, sama
ISO. Itu yang 3. Oke, jadi nanti dan yang tidak kalah penting tadi yang sudah Anda simpulkan tadi yaitu banyak latihan. Ternyata kalau latihan siji gong iso, kedua, ketiga ternyata hasilnya juga lebih bagus. Ya, sehingga dari Anda karena kalau alat pengen duit tuku cepat. Tapi yang skill duit urung karuan untuk skill, ya toh. Skill itu skill kayu, skill kursi ya toh. Nah, skill Indomaret, neng Alfamart, neng Shopee, neng ngadol skill. Ngadol kamera di Shopee banyak, ya kan? Skill itu butuh dilatih, ditry, dicoba, ya kan? Jadi silakan anak-anak semuanya banyak-banyak mencoba, banyak latihan. Dan ini hanya apa anak-anak? Hanya sekelumit kecil aja. Explore yang lain itu banyak. Misalnya selain dari itu Anda bisa main angel, main macam-macam lah. Main angel itu kan bisa membuat orang yang tadinya pendek menjadi kelihatan tinggi. Ya kan? Yang tadinya kurus kelihatan agak gemuk, yang gemuk tidak kelihatan gemuk sekali. Nah, itu bisa main angel, bisa main macam-macam lah gitu. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini tadi udah anak-anak simpulkan dari apa itu blurring dan sebagainya tadi sudah. Nah, kemudian untuk kesimpulan jadi sudah disampaikan. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, ya kan, untuk persiapan yaitu adalah main komposisi dari pengambilan gambar itu seperti apa. Nanti silahkan anak-anak browsing, searching. Dan itu pasti sudah anak-anak lakukan. Komposisi itu ya, itu root of root dan lain sebagainya itu saya kira anak-anak semua sudah lakukan. Nah, nanti silahkan dicari. Jadi sehingga pembelajarannya akan datang, materinya seperti apa, anak-anak sudah siap, sudah ada gambarannya. Gitu. Kemudian nanti kalau anak-anak di jalan pulang tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, jangan sampai yang jelas jaga kesehatan benar-benar ya. Pilek ya jangan terus pilek di ujung ngombe es dan lain sebagainya ya. Silahkan dijaga kesehatannya. Kemudian materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, saya yakin nanti juga akan ada manfaatnya di kehidupan Anda baik sekarang maupun yang akan datang. Itu nggih. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M. 3M. Sekarang 5M ya. 6. Oh, ya apa yang ke-6? Oh, mboten pareng ngeyel lah kuwi. Aja ngeyel. Nah, tambah siji M yang terakhir mboten pareng ngeyel. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini ya, kita mulai dengan doa penutup majelis bersama-sama. Mas Gandhi dipimpin ya. Subhanakallahumma bika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Pak Gusnul mungkin cukup, banyak salah dan kata yang kurang berkenan bagi anak-anak semuanya. Oh iya, maaf tadi lupa, ribetnya belum saya sampaikan. Ya, untuk kelompok yang aktif, nah sebenarnya ini semuanya aktif, ya toh. Ini nanti hadiahnya saya kasih kelompok 1 yang aktif, nanti kelompok 2 dibagi juga ya. Oke, sama Mas, ini terima dulu. Oke, sama nanti karena semuanya aktif ya toh, itu sudah Pak Guru siapkan ribet yang semuanya spesial buat anak-anak semuanya, nanti silahkan dibawa oleh-oleh ya, dimakan di sini juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pulang, hati-hati di jalan anak-anak ya. Itu di bawah. Terima kasih Bu Rajeng, Bu Siti, Pak Ingrid, Pak Imawan, sampun. Ye, Pak. Lancar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah selesai juga PPL 3. Muridnya ini jemputan kelas 1, Bu. Satu kelas jaraknya nggak datang. Loh, Kan kemarin saya masukkan 2 murid, kelas 1 8, kemudian kelas 2 itu 9. Semuanya. Jadi kan ada 24, ini yang datang kelas 1 semua 8 sama 1 kelas 2. oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. Pak. Alhamdulillah. Iya. Pasukannya PPL di- terakhir penghabisan ini penuh dengan hadiah dan makanan. Kayaknya diambil ice sama. breaking, Bu. Iya. Iya. PPL terakhir